Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendiskusikan tentang gerbang logika kombinasi. Tentu saja materi ini merupakan lanjutan dari gerbang logika digital, di mana dalam teknik digital kita harus mengenal atau menghafal paling tidak 7 gerbang dasar daripada digital. Pada gerbang logika dasar digital terdapat 7 gerbang yang harus kita ketahui karakteristiknya, simbolnya, tabel kebenarannya. Sebetulnya dari ke-7 gerbang digital, dasarnya itu ada 3 gerbang, yaitu AND gate yang merupakan gerbang dengan fungsi perkalian. Yang kedua adalah OR gate, gerbang dengan kombinasi dengan operasi penjumlahan. Dan yang ketiga adalah NOT gate yang merupakan operasi kebalikan. AND gate dengan 2 input mengoperasikan perkalian, maka bisa terdapat 4 kemungkinan variasi input, yaitu di mana A dan B-nya adalah 00, 01, 10, dan 11. Karena dia operasi perkalian, maka pada kondisi input 00, maka keluarannya adalah 0. Karena 0 dikalikan 0 adalah 0. 1 dikalikan 0 keluar 0. 0 dikalikan 1 keluar 0. 1 kali 1 keluarnya adalah 1. OR gate adalah merupakan gerbang dengan operasi penjumlahan. Maka ketika input 00, maka keluaran akan 0. Input 10, berarti penjumlahan 1 ditambah 0, hasilnya adalah 1. 01, 1 ditambah 1, 1. Nah, inilah. Dalam teknik kita 1 tambah 1 bukan 2, tapi 1 tambah 1 sama dengan 1. Kenapa demikian? Dalam teknik digital kita hanya mengenal 2 kondisi, yaitu kalau nggak 1 dan 0. Dia tidak mengenal 2. Jadi yes or no, high atau low, 1 atau 0. Ada dan tidak ada. Jadi 1 tambah 1 bukan 2, tapi 1 tambah 1 adalah 0. Artinya ada. Nah, gerbang NAND adalah N yang ditambahi gerbang NOT atau N yang dibalik. Atau boleh kita katakan juga sebagai perkalian yang dibalik. Jadi dia kebalikan dari gerbang AND gate. Pada saat masukkan 00 di AND gate, 0 kali 0, 0, maka pada NAND gate 0 ini akan dibalikan menjadi 1. Demikian halnya juga ketika 0 dan 1, 0 kali 1 itu 0. Tapi dibalikan oleh NAND gate menjadi 1. 1 kali 0, 0 dibalikan oleh NAND gate menjadi 1. Manakala kedua input 1, kalau di AND gate 1 kali 1, 1. Tapi kalau di NAND gate dibalikan menjadi 1 kali 1 menjadi 0. Kalau kita perhatikan kedua tabel antara AND gate dan NAND gate, nampaknya pada NAND gate merupakan kebalikan daripada tabel AND gate. Kita lihat outputnya adalah 0001, kalau NAND gate 1110. Demikian halnya pada gerbang NOR gate merupakan kebalikan dari penjumlahan yang dilakukan oleh OR gate. Kalau kita lihat 0 tambah 0, 0 tambah 1, 1, maka dibalik di sini 1 tambah 0, 1 dibalik menjadi 0. Jadi apa yang terjadi pada gerbang NOR gate merupakan kebalikan daripada gerbang OR gate. Selain ke-5 gerbang yang sudah kita bicarakan tadi, kalau NOT itu adalah membalik, ada 2 gerbang eksklusif, yaitu eksklusif OR dan eksklusif NOR. Kita lihat dulu eksklusif OR.
hampir sama tabel kebenarannya. Lihat kalau dia 0, 0, 0, 0, 1, 0 tambah 1, dia juga 1, 0 tambah 1, 1. Nah, perbedaannya ada di 1 tambah 1 kalau pada OR gate adalah 1, tapi pada exclusive OR akan menghasilkan 0. Inilah sifat eksklusif daripada gerbang XOR. Jadi pada gerbang ini, jika kedua input memiliki kesamaan baik 00 ataupun 11, maka keluarannya akan dibuat 0. Kira-kira gitu. Kalau inputnya berbeda, outputnya 1. Kalau inputnya sama, maka akan dibuat 0. Apa yang terjadi pada eksklusif NOR adalah merupakan kondisi XOR yang dibalik. Ya, jadi kalau pada XOR adalah 0110, maka XNOR adalah 1001. Atau boleh dikatakan, jika kedua input sama, maka outputnya akan 1. Itu adalah karakteristik daripada XNOR. Itulah barangkali review saya atau pengulangan kembali daripada materi digital yang sudah kita lewati tentang gerbang-gerbang dasar digital. Yang akan kita bicarakan di sini adalah digital kombinasi, yaitu apa yang terjadi jika kita menghubungkan logik-logik ini. N dihubungkan ke OR dihubungkan ke NAND dihubungkan ke NOR, NOT, dan lain-lainnya. Akan memiliki perubahan-perubahan karakteristik. Nah, inilah fungsi kita bahas pada hari ini. Apa yang terjadi jika kita melakukan koneksi rangkaian digital. Contohnya adalah kalau kita coba merangkai digital seperti ini. Ya, rangkaian gerbang digital. Ada dua inputan A dan B, kita hubungkan ke gerbang NOT, kemudian NOT ini kedua outputnya akan diberikan ke gerbang N, kemudian di bawah N itu masuk dari A dan B tanpa dibalik oleh inverter, kemudian kedua keluaran AND gate ini akan kita berikan ke gerbang OR gate. Kita akan melihat bagaimana karakteristik daripada keluaran. Sebelum itu kita coba pahami dulu bahwa pada kondisi gerbang AND gate itu adalah terjadi perkalian. Kalau terjadi perkalian, maka ekspresinya atau matematika ekspresi tulisannya adalah A titik B sama dengan C. Jadi outputnya ini C ini kadang-kadang F, kadang-kadang ditulis Y. Ya, Y sama dengan A titik B. Itu artinya adalah ekspresi matematika untuk gerbang AND gate. Kalau ekspresi matematika buat OR gate, kalau masukkan 2, itu artinya adalah A plus B sama dengan C. Nah, bagaimana jika NAND? NAND itu adalah N yang dibalik, maka ekspresinya adalah A titik B NOT ditarik garis atasnya. Demikian juga dengan gerbang NOR, yaitu A plus B di garis atasnya. Nah, ini persamaan-persamaan ini kita tidak sembarangan, ada aturannya yang disebut dengan aturan aljabar Boole. Tujuannya adalah kita bisa memodifikasi nanti, menganalisa, menyederhanakan rangkaian digital yang kompleks, yang rumit, bisa menjadi rangkaian digital yang lebih sederhana. Di luaran, nah ini kalau ada AND gate 7408, OR gate 7432, NAND 7400, NOR 7402. Ini artinya adalah IC-IC digital yang ada di pasaran. Maksudnya, gerbang AND gate itu IC-nya adalah 7408. Ini dia, kalau kita beli 7408, maka di dalam IC tersebut terdapat 4 buah gerbang NAND gate. Nah, kemudian 7432 di dalamnya ada 4 buah gerbang OR gate. Dan kalau 7404 terdapat 6 buah gerbang NOT gate.
Sehingga kalau kita mau mengimplementasikan bagaimana membuat gerbang seperti ini, persamaannya gimana, kemudian cara perakitannya itu gimana. Jadi dengan rangkaian yang menggunakan 2 buah NOT gate, 2 buah AND gate, dan 1 buah OR gate, maka kita paling tidak membutuhkan 3 buah IC, yaitu 7404, 7408, dan 7432 untuk gerbang OR gate-nya. Rangkaiannya seperti ini, ya. A masuk ke gerbang NOT, B masuk ke gerbang NOT yang kedua. Kalau kita lihat ini A masuk ke gerbang NOT yang pertama, masuk ke N. Kemudian B masuk ke gerbang NOT yang kedua, masuk ke gerbang N. Kemudian keluaran N yang satunya dari A langsung, ya, yang A langsung mana? Ini dia, A langsung ke N gate yang pertama, B masuk ke AND gate yang kedua, kemudian dua-dua keluaran AND gate masuk ke dalam OR. Ini dia, dua-duanya masuk ke OR. Kalau kita lihat dari kaki 8 masuk ke 12, keluaran yang kedua dari 11 masuk ke kaki 13, ini OR, maka dia akan keluar pada sisi X-nya. Ini adalah rangkaian digital dalam realita aslinya waktu kita merakit rangkaiannya. Berikutnya kita melakukan analisa apa yang terjadi terhadap persamaan keluaran daripada X jika memiliki rangkaian seperti ini dengan 2 input A dan B. Kita analisa rangkaiannya dengan memasukkan A dan B ke gerbang NOT gate, maka pada NOT gate yang atas, masuk A akan keluar menjadi NOT A atau A NOT A yang dicoret atasnya. Kemudian B akan masuk ke gerbang N gate NOT gate yang pertama, dia akan menjadi B NOT. Maka pada gerbang ini yang atas, ya, akan ada masukannya adalah yang pertama A NOT, yang 2 B NOT. Pada gerbang yang di bawah ini tidak dimasukkan ke gerbang, jadi A langsung masuk, B langsung masuk. Maka pada AND gate yang kedua terjadi perkalian antara A dan B, sehingga apa yang terjadi terhadap keluaran 2 buah gerbang N ini adalah gerbang N yang atas akan mengalihkan antara A NOT dan B NOT, sehingga keluarnya persamaannya adalah A NOT kali B NOT. Sedangkan AND gate yang kedua masukkan A, B, keluarannya adalah A kali B. Ya. Nah, bagaimana dengan keluaran X yang OR yang terakhir? Kalau kita lihat, OR ini adalah operasi penjumlahan, maka dia akan menjumlahkan keluaran AND gate yang pertama yaitu A NOT B NOT, dan keluaran AND gate yang kedua yaitu A kali B, sehingga ekspresi keluaran daripada rangkaian keseluruhan digital yaitu X sama dengan A NOT B NOT ditambah A titik B. Ini adalah persamaan ekspresi daripada rangkaian digital yang kita buat. Nah, bagaimana bentuk keluaran dari rangkaian ini jika diberikan masukan A dan B, ekspresinya seperti ini, menghasilkan tabel kebenaran? Kita bisa membuat tabel kebenarannya, kita bisa analisa. Yang pertama adalah dengan 2 masukan input A dan B, maka bisa terjadi 4 buah kombinasi, yaitu bisa 00, 01, 10, dan 11 pada bagian masukan. Nah, kita akan coba lihat apa yang terjadi pada keluaran gerbang NOT yang pertama yaitu A NOT, kemudian gerbang NOT yang kedua yaitu B NOT, kemudian keluaran gerbang N yang pertama yang di atas yaitu A NOT B NOT, dan keluaran NAND gate yang di bawah yaitu A kali B. Jika input masukan 00 pada masukan A dan B, jelas A NOT adalah, kalau kita lihat di sini 0, berarti A NOT-nya pastinya 1.
B-nya 0 berarti B not-nya akan 1. Ya, kemudian A not kali B not 1 kali 1 berarti keluarnya adalah 1. Kemudian waktu dia 00 AB-nya berarti 0 0 0 kali 0 0 ya, maka 0 ditambah 1 di sini kan tadi 1 di sini 0, maka 1 tambah 0 hasilnya adalah 1, sehingga tabel kebenarannya seperti ini. Ya, dengan memasukkan A0 dan B0, A0 menjadi 1. 0 di B, B0 menjadi 1. Kalau A0 dikalikan dengan B0, 1 kali 1 menjadi 1. Sedangkan yang 1, AND gate yang di bawah tidak mengalami proses pembalikan. Dengan memasukkan input A dan B 00, maka akan dikalikan oleh AND gate sehingga menghasilkan sinyal logika 0. Dan di sini terjadi penjumlahan X di OR yang terakhir, yaitu 1 tambah 0 akan menghasilkan 0. Bagaimana jika dengan input A-nya 0, B-nya 1? Kita akan analisa. Maka A0, B1 berarti A-nya menjadi A0 menjadi 1, B0 justru menjadi 0. Gitu ya. Kalau 1 dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Gerbang N yang pertama, yaitu terjadi perkalian antara 0 dan 1, hasilnya adalah 0. Berarti di atas keluaran AND gate yang pertama 0, AND gate yang kedua juga 0, maka penjumlahan 0 dan 0 menjadi 1. 0 tambah 0 keluar 0. Ya, 0. Jadi tabelnya seperti ini. Ya. Apa yang terjadi jika input 1 A dan B-nya 0? Kalau A-nya 1, B-nya 0, maka A dibalik menjadi 0, B dibalik menjadi 1. Tapi tetap aja perkalian 0 dengan 1 menghasilkan 0. Sedangkan yang di bawah akan juga terjadi perkalian antara 0 dan 1, keluarannya 0. 0 ditambah 0, 0. Gitu ya. Terakhir, bagaimana dengan kondisi A1 dan B1? Jika A dan B sama-sama 1, maka ketika dibalik, not A dan not B-nya sama dengan 0 dan 0. 0 dengan 0 dikalikan oleh gerbang N yang pertama di atas, maka akan menghasilkan logika 0. AB yang di bawah, nah lihat AB yang di bawah, terjadi karena dia tidak dibalik, berarti langsung terjadi proses perkalian antara 1 dan 1 akan menghasilkan 1. Sehingga jika dijumlahkan 0 ditambah 1 akan menghasilkan 1. Perhatikan dengan rangkaian yang rumit seperti ini dengan 2 masukan dan 1 keluaran, ternyata menghasilkan keluaran 1001. Kalau saya nggak mau melihat prosesnya, saya hanya akan membuat input dan output hasil akhir, maka di tengah saya tidak akan lihat, maka tabelnya tuh jadi seperti ini. 00 keluarnya 1, 01 keluarnya 0, 10 keluaran 0, 11 keluaran 1. Ingat tabel dasar, kira-kira ini gerbang apa? Ya. Kalau kita kembali ke awal yang 1, yang sama dengan 0 keluarannya 1. Kalau sama dengan inputnya sama ya, inputnya sama keluarnya 1. Kalau inputnya sama keluarnya 0 itu XOR. Ya, tapi kalau inputnya sama yang keluarannya 1 adalah XNOR. Kita lihat tabel kebenaran kita dasar, lihat nih. 000, 101, 011, 110. Ini adalah gerbang XOR. Kalau tadi adalah 101, berarti ini identik dengan gerbang XNOR. Sehingga boleh kita katakan bahwa rangkaian yang rumit seperti ini itu identik sebetulnya hanya dengan satu gerbang saja, yaitu gerbang XNOR. Itulah fungsi daripada kita mengenal gerbang rangkaian kombinasi dan ekspresi matematika yang dihasilkan dari hasil analisa rangkaian gerbang. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa A not B not tambah A not B itu sama dengan
rangkaian ini bukannya sama dengan rangkaian XOR gitu ya. Hasilnya sama dengan rangkaian XOR. Nah, ketentuan-ketentuan dalam analisa ekspresi matematika ini dalam teknik digital ada yang disebut dengan aljabar Boole. Ya, aljabar Boole ini ditemukan oleh Josh Boole. Ya, dulunya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ketika telepon itu pertama ditemukan sekitar tahun 32 sampai dengan 36. Banyak permasalahan koneksi matematika, koneksi telepon pada waktu itu diselesaikan dengan aljabar Boole. Jadi hukum asosiatif ini penggunaan kurung ya, pada NGET perkalian A kali B dalam kurung sama dengan C, A kali B kali C, AB-nya dikurung itu sama dengan A titik B dan C dikurung. A kali B itu sama dengan B kali A, boleh dibalik-balik ya. Jadi misalnya 3 dikali 4 itu sama aja dengan 4 dikali 3, nggak ada perubahan. Ya, ini udah kita bahas, udah kita pelajari di SMP ya. SD kelas 6 ini udah belajar aljabar Boole seperti ini. Misalnya A kali 0 sama dengan 0. A kali 0 sama dengan 0. Ini artinya A itu boleh 1, boleh 0. Contohnya 1 kali 0 ya 0. 0 kali 0 ya 0. Jadi berapapun dikalikan 0 hasilnya akan 0. Ini kira-kira seperti itu. A kali A sama dengan A. Ini artinya adalah jika bilangannya sama hasilnya maka bilangan itu sendiri gitu. Ya, misalnya 1 ya berarti 1 kali 1 ya 1. 0 kali 0 ya 0 gitu. Ya. A titik sama dengan 0. Ini artinya A dikalikan dengan not A. Ini sebetulnya ada garis ya. A dikalikan not A hasilnya 0. Artinya apa? A dikalikan dengan bukan A hasilnya 0. Misalnya A-nya 1, berarti bukan A-nya 0. 1 kali 0, 0. Misalnya A-nya 0, dikalikan bukan 0, berarti 1. Berarti 0 kali 1 hasilnya 0. Ya. Demikian juga hal ini di penjumlahan. A ditambah 1 sama dengan 1. A-nya boleh 1, boleh 0. Ya. Misalnya A-nya 0 tambah 1, tetap hasilnya 1. A-nya misalnya 0 tambah 1, tetap dia akan menghasilkan 1. A ditambah A sama dengan A, artinya bilangan itu sendiri. 1 tambah 1, ya 1. 0 tambah 0, ya 0. Hukum AND dan OR pada aljabar Boole. Ya, ada 9. Tapi sebetulnya yang lebih komplit adalah ada 11, 1, 2, ditambah dengan Morgan. Kalau yang lain ini sama lah, hukum identitas, idempoten, komplement, dominasi, evolusi, penyerapan, komutatif, asosiatif, ini yang biasa. Tapi khusus untuk teknik digital di elektronika, ada satu hukum aljabar lagi yang khusus untuk teknik digital, yaitu namanya Teorema de Morgan. Teorema de Morgan ini adalah hubungan antara gerbang NOR ya dengan A0 dan B0. Ya. Jadi kalau ada gini dalam kurung A tambah B dalam kurung ada tanda petik berarti dia AB0. AB0 ini identik dengan NOR gate sama dengan A0 dikalikan dengan B0. Jadi penjumlahan sama dengan perkalian, perkalian sama dengan penjumlahan. Kira-kira seperti itu apa yang ada dari teorema de Morgan. Dalam peraturan aljabar Boole ada 3 buah hukum aljabar Boole dan 11 aturan aljabar Boole. Salah satunya pada hukum aljabar Boole dikatakan bahwa A dikalikan B ditambah C itu sama dengan AB ditambah AC. Apa betul? Kok ini perkalian bisa sama? Jadi gini ya, A dalam kurung B tambah C itu kan bisa A kali B ditambah A kali C gitu. Nah, coba ini kita akan coba buktikan dengan rangkaian digitalnya. Kalau persamaan kayak begini, rangkaiannya kayak gimana?
Berarti kalau kita lihat, kerjakan dulu yang dalam kurung, dia ada 3 input jelas. Yang pertama adalah OR gate, B ditambah C, kemudian dikalikan dengan AND gate, di AND-kan dengan A gitu. Ini yang pertama. Kalau yang kedua berarti 2 input di AND gate langsung, A dan B masuk ke gerbang N, kemudian A dan C masuk ke gerbang N, kemudian kedua gerbang N tersebut dimasukkan ke dalam gerbang OR gate. Jadi AB ditambah AC. Sehingga gambarnya, kalau kita coba melakukan penyederhanaan, gambarnya seperti ini. Yang sebelah kiri ini adalah gerbang A dalam kurung B ditambah C, yang kanan adalah AB ditambah AC. Kira-kira begini. Dalam hukum aljabar Boole dikatakan bahwa rangkaian ini sama dengan rangkaian ini. Nah, yang mau kita analisa apakah iya, apakah betul. Nah, kita coba buktikan dengan analisa gerbang kombinasi. Ya. Jadi yang pertama, B dan C masuk dulu ke gerbang OR, dapat B plus C. Kemudian dia di N-kan sehingga menjadi A dikalikan B dan C di X-nya ini. Kemudian gerbang yang kedua dengan masukkan 3 gerbang ini, yang pertama adalah A dan B di N-kan sehingga akan menghasilkan A kali B. Kemudian gerbang N yang kedua dia memperkalikan antara A dan C. Kemudian kedua keluaran AND gate akan masuk ke gerbang OR gate sehingga akan menghasilkan penjumlahan antara A kali B ditambah dengan A kali C. Kita buatkan tabel kebenaran dari dua rangkaian ini. Karena dua-dua rangkaian memiliki 3 input, maka kalau dia memiliki 3 input A, B, C, maka akan mendapat variasi untuk input sebanyak 8 variasi. Jadi kalau dia punya 2 input, variasinya hanya dapat 4. Ya, kalau 2 input dia bisa, berarti kemungkinannya adalah 00, 01, 10, dan 11. Tapi dengan input 3 A, B, C, maka akan terdapat 8 variasi dari mulai 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, dan yang terakhir adalah 1, 1, 1. Nah, kita akan coba analisa kedua rangkaian ini. Kita lihat dengan A, B, C semuanya 0. Kalau A, B, C semua dengan 0, kita lihat dulu B dengan tambah C yang bawah. B tambah C berarti 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. Di atas keluar 0, berarti 0 kali 0 hasilnya 0. Berarti di sini harusnya 0 dan 0. Demikian dengan yang baris yang pertama dengan ABC 0. Berarti yang atas AB, A kali B, 0 kali 0, 0. Yang bawah juga A kali C, 0 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. Sehingga tabel pertama, baris pertama menghasilkan semua keluarannya adalah 0. Kan? Kita lihat sekarang bagaimana dengan kombinasi yang kedua, yaitu manakala inputnya adalah ABC 001. Ketika input 001, maka pada OR gate yang bawah terjadi penjumlahan antara 0 dan 1, hasilnya adalah 1, A-nya tetap 0, berarti 1 kali 0 hasilnya sama dengan 0. Berarti di sini 1, di sini 0. Kita lihat yang rangkaian yang kedua. Dengan 001C1, berarti yang atas 0 kali 0, 0, yang bawah 0 kali 1 juga 0, 0 tambah 0, 0. Jadi kedua tabelnya akan menghasilkan dia 0. Ya, outputnya 0, 0. Silakan kalian coba analisa dengan yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Kita akan dapati ternyata hasil daripada keluaran X
pada gerbang yang kiri dengan hasil pada keluaran X gerbang kanan, hasilnya sama, yaitu 0,000,0,1,1,1. Ini juga sama, 0,000,0,1,1,1. Maka kita simpulkan bahwa kedua rangkaian ini adalah identik atau sama. Kalau kita coba buang prosesnya, kita hanya ambil ABC-nya saja, maka kedua rangkaian ini adalah sama. Ketika input ABC 0, 0, 0, outputnya 0. Yang kedua juga gitu, ketika input yang pertama 0, 0, 0, keluarannya 0. 0, 0, 1 keluarannya 0, 0, 1 keluar juga 0. Keluaran 1 akan diperoleh ketika masukkan 101. Di sini juga waktu input 101 hasilnya 1. Jadi rangkaian ini A not B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Itulah fungsi daripada analisa aljabar Boole pada rangkaian logika kombinasi. Sehingga beberapa ekspresi dapat kita jelaskan sebagai berikut. Jika A dan 1 masuk ke dalam gerbang OR gate, maka ekspresinya menjadi A tambah 1. A tambah 1 sama dengan 1. Ya. A tambah A sama dengan A. Jadi kalau inputnya digabung, dia menjadi logika A. Apabila dua gerbang NOT digabungkan, diserikan menjadi 1, maka hasilnya adalah menjadi bilangan tersebut. A dinotkan akan menjadi A not. A not kalau dinotkan menjadi A lagi. Berarti kalau A dinotkan sebanyak 2 kali akan menghasilkan logika A juga. Gitu. Ya. Ini adalah fungsi daripada gerbang N. Demikian juga gerbang NOT. NOT itu adalah inverter. Tapi jika kedua input NOR gate digabungkan menjadi 1, maka dia akan membentuk rangkaian NOT gate. Jadi NOT gate itu boleh bisa kita gantikan dengan gerbang NOR atau gerbang NAND dengan cara menggabungkan kedua inputnya. Hal ini bisa kita buktikan terjadi karena ada persamaan aljabar Boole. Gitu. Nah, gerbang N itu bisa dihasilkan dari dua buah gerbang NAND yang dihubungkan secara seri. Kenapa demikian? Kita lihat. Persamaan N adalah A kali B. Kalau dia NAND adalah A kali B NOT. Kalau A kali B NOT dinotkan, 2 kali NOT itu hilang menjadi A dan B. Dari mana taunya A dan B 2 kali NOT sama dengan AB? Itu taunya dari aljabar Boole. Gitu ya. Ini juga persamaan daripada gerbang AND gate. Oke, kalau kita lihat rangkaian yang cukup rumit seperti ini, kita analisa apa ekspresi daripada keluaran Y di sini. Ini rangkaiannya rumit, ya. Oke, masukkan A dan B. Maka pada NOT gate yang pertama, A dinotkan akan keluar NOT A, di NOT yang kedua ini akan keluar NOT B. Ya, A not dan B not dikalikan, maka di sini akan keluar A kali not B. Jadi kita lihat di sini. Ya. Ini adalah not A, ini adalah not B. Not A dan not B diperkalikan akan menghasilkan A kali B not. A not kali B not. Sementara yang bawah kalau kita lihat ini A dinotkan akan keluar menjadi not A, yang bawah B langsung. Nah, ini kita selesaikan dulu. Di titik ini akan terjadi penjumlahan antara keluaran N yang tadi A not dan B not akan dijumlahkan dengan B not. Berarti keluarannya adalah dalam kurung A kali B not, A not kali B not ditambah B not. Ini akan di U5 akan terjadi perkalian antara keluaran U4 yaitu A not kali B not dalam kurung ditambah dengan B not dikalikan dengan A not, sehingga keluarannya adalah dalam kurung A not kali B not dalam kurung ditambah B not dalam kurung dikalikan dengan A not. Itu adalah hasil daripada keluaran U5.
Keluaran U5 kemudian dinotkan kembali, sehingga yang tadinya A titik B not tambah B not kali A not, maka sekarang itu not lagi ditambah, karena dia dibalikan oleh A U7. Di U8 terjadi penjumlahan antara A not kali B not tambah B not kali A not not, ya, ditambah dikalikan dengan B. Maka rumusnya Y-nya itu sama dengan A not kali B not ditambah B not kali A not, ya, bacanya seperti itu, ditambah dengan B. Jadi kalau ada persamaan kayak begini, cara bacanya adalah A not kali B not ditambah B not kali A not not ditambah B. Ini adalah rangkaian digitalnya, rangkaian logika kombinasinya. Yang ini adalah persamaan digitalnya. Dan kalian harus punya kemampuan bagaimana mencari ekspresi matematika dari rangkaian, atau dibalik dari ekspresi ke rangkaiannya itu kayak gimana. Ya, ini contoh yang kedua seperti ini. Kita lihat 3 masukan, maka gerbang yang pertama U1 itulah adalah penjumlahan antara A dan B. Ini ya, ini A dan B. Ini C. Di titik ini adalah hasil penjumlahan A dan B, kemudian di U2 dibalik, berarti adalah A tambah B not. Ini akan ada di U2. Di U4 akan terdapat masukan berupa A not, B not, A tambah B not, A tambah B not, kemudian dikalikan dengan C not. Maka keluaran dari U4 adalah A tambah B not dikalikan dengan C not, ada di sini. Ya. A tambah B not dikalikan C not ada di sini. Di U5 akan terjadi penjumlahan tadi ini ditambahkan dengan yang tadi inputnya setelah not, ya, ditambah dengan A, B not lagi. Maka pada keluaran U5 akan terjadi penjumlahan ini hasilnya. A tambah B not kali C not ditambah A plus B not. Sorry. Ya. Dan pada U6 ini terjadi perkalian antara ini hasil keluaran daripada U4 dikalikan dengan C not, karena C not ini dia ngebalik dari C. Jadi keluaran dari persamaan di sini adalah Y sama dengan ini dikalikan ini, ya. Jadi keluarannya adalah Y sama dengan A tambah B not kali C not ditambah A tambah B not dikalikan dengan C not. Ini dia. Next. Ini sama ya? Oh ya, ini sama. Ini hasilnya. Ya. Jadi di titik ini terjadi penjumlahan A sama B, berarti A plus B, kemudian setelah dinotkan menjadi A plus B not, ini C dibalik menjadi C not, berarti di sini ada perkalian antara A plus B not dikalikan dengan C not, hasilnya seperti ini. Di U5 terjadi penjumlahan antara ini dengan ini, ya, berarti ini ditambahkan dengan ini. Jadi rumusnya adalah A tambah B not kali C not not, ya. Kemudian ditambahkan dengan A tambah B not ini dikalikan dengan C not. Ya. Jadi hasilnya Y-nya adalah seperti ini. Itu barangkali penjelasan saya tentang gerbang logika kombinasi.
Terima kasih atas segala perhatian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.